Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Salam jumpa dalam Bina Karakter episode ke-9 mengenai pengendalian diri. Temperance is a mean with regard to pleasures. Demikian Aristoteles mengatakan. Kalau kita bertanya secara jujur kepada diri sendiri, apakah mudah atau sukar bila kita harus mengendalikan diri? Jawabannya tentu mengendalikan diri itu lebih sukar daripada melepaskan emosi kita, bukan? Justru kita disebut ahli kalau kita bisa mengendalikan diri kita. Karena mengendalikan diri memerlukan usaha besar. Bisa mengendalikan diri berarti kita harus berhati-hati dengan tindakan, pikiran, dan perasaan kita. Amsal 16:32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pengendalian diri itu bukan saja masalah pengendalian emosi kita, namun lebih luas termasuk pengendalian terhadap hawa nafsu kita. Misalnya, tidak makan semaunya dengan mengikuti hawa nafsu, atau meminum minuman keras, atau melakukan seksual. Pengendalian diri harus datang dari dalam diri kita, bukan melalui larangan-larangan yang diberikan kepada orang lain atau kepada anak kita. Kesadaran diri dalam mengekang hawa nafsu kita itu penting. Oleh karena itu, sejak kecil kita harus mengajarkan anak-anak kita, misalnya untuk tidak ingin memiliki barang milik saudaranya atau orang lain. Juga pola makan dan hidup sehat, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Orang tua juga harus memberi contoh untuk mengendalikan dirinya di depan anak-anaknya. Misalnya, tidak semaunya minum minuman keras, merokok, dan lain-lain yang dapat merusak hidup kita. Dan juga pandai-pandai mengendalikan emosi saat sedang marah kepada anak-anak dan saat suami istri bertengkar di hadapan anak-anak. Biasakan juga anak mengendalikan emosi dengan menerima kekalahan saat menerima ejekan atau bullying, saat dibully. Pengendalian diri dalam hal kekalahan, ejekan, dan lain-lain adalah suatu tindakan untuk mengintrospeksi diri dan melakukan perbaikan. Pengendalian diri adalah salah satu dari 6 sifat psikologi positif, termasuk wisdom, courage, humanity, justice, and transcendence, melampaui atau superlatif. Jadi pengendalian diri membawa diri kita pada pikiran yang positif. Bangunlah hal-hal demikian dalam diri anak-anak, seperti kita membangun rumah di atas karang dan bukan di atas pasir. Anak-anak akan mempunyai landasan fondasi yang kuat bagi hidupnya kelak. Ia juga akan dapat mengendalikan dirinya dari teguran atau larangan yang berbisik dalam hatinya. Temperance adalah tindakan mengendalikan diri secara sukarela dari hal yang tidak baik. Mengendalikan diri ini juga meliputi tindakan melakukan pembalasan atas orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan bersedia memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita.
tidak sombong, bahkan sangat rendah hati, tidak marah berlebihan, bahkan sebaliknya tenang dalam menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Pengendalian diri termasuk juga tidak membeli barang-barang mewah yang memang mungkin tidak diperlukan. Jadi ada totalitas dalam pengendalian diri. Pengendalian diri sangat penting, bukan karena membuat kita menjadi tidak memiliki keinginan untuk menikmati kesenangan atau kegembiraan. Temperance, pengendalian diri, merupakan keahlian atas insting dan mengendalikan keinginan-keinginan kita dalam batasan-batasan yang terhormat. Dalam kisah Yunani kuno, pengendalian diri digambarkan oleh seorang wanita yang memegang 2 bejana air dan menuangkan air dari satu bejana ke bejana lain. Artinya pengendalian diri harus disalurkan ke hal yang positif. Berikut ini kisah nyata yang pernah terjadi di Amerika. Seorang pria membawa pulang mobil baru kebanggaannya. Kemudian ia meninggalkan truk tersebut sejenak untuk melakukan kegiatan lain. Anak lelakinya yang berumur 3 tahun sangat gembira melihat ada mobil baru. Ia melukis dengan paku di mobil baru ayahnya. Akibatnya cat mobil itu tergores. Pria tersebut berlari menghampiri anaknya dan memukulnya. Memukul tangan anaknya dengan palu sebagai hukuman. Setelah sang ayah tenang kembali, dia segera membawa anaknya ke rumah sakit. Walaupun dokter telah mencoba segala usaha untuk menyelamatkan jari-jari anak yang hancur tersebut, tetapi ia tetap gagal. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melakukan amputasi semua jari pada kedua tangan anak kecil tersebut. Ketika anak kecil itu sadar dari operasi amputasi dan jarinya telah tidak ada dan dibungkus perban, dengan polos ia berkata, "Papa, aku minta maaf tentang mobil ayah." Kemudian ia bertanya, "Tetapi kapan jari-jariku akan tumbuh kembali?" Ayah yang pulang ke rumah dan melakukan bunuh diri. Renungkanlah cerita di atas. Berpikirlah dahulu sebelum kita kehilangan kesabaran kepada seseorang yang kita cintai. Goresan mobil dapat diperbaiki. Tulang yang hancur dan hati yang disakiti seringkali tidak dapat diperbaiki. Terlalu sering kita gagal untuk membedakan antara orang dan perbuatannya. Kita seringkali lupa bahwa mengampuni lebih besar daripada membalas dendam. Orang dapat berbuat salah, tapi tindakan yang kita ambil dalam kemarahan akan menghantui kita selamanya. Tahan, tunda, dan pikirkan sebelum mengambil tindakan. Mengampuni dan melupakan, mengasihi satu dengan lainnya, harus kita ingat. Jika kita menghakimi orang, kita tidak akan ada waktu untuk mengasihinya. Nah, beberapa yang perlu kita ingat. 1, pengendalian itu penting sekali. Sebagai salah satu sifat utama dalam membina karakter, pengendalian diri itu penting sekali. Mengajarkan pengendalian diri pada anak-anak akan memberi fondasi yang kuat dalam kehidupannya kelak. Ia akan menjadi orang yang dihormati. Ia juga dapat mengendalikan diri dan dalam menahan nafsu untuk memiliki hal-hal yang tidak perlu. Suatu sifat yang kedua, suatu sifat yang mulia. Pengendalian diri itu adalah suatu sifat yang mulia. Orang pasti senang bergaul dengan orang yang dapat memaafkan orang lain, menahan nafsu dalam hal apapun, entah emosi, makanan, gaya hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, membentuk generasi yang berkarakter. Kalau para orang tua dapat mengajarkan dan memberi contoh dalam pengendalian diri bagi anak-anaknya, maka kita sedang membangun generasi yang berkarakter. Samtirta berkata, temperance adalah pengendalian pikiran kita untuk menjadi orang terhormat. Nah, sampai di sini dahulu
program Binter Bina Karakter. Saya Juli mohon undur diri. Sampai jumpa.